Tuhan yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengheningkan hati, mengheningkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan meresapi Mazmur. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kini marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 13, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam kehidupan ini, minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yakni godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini, dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan bahwa ibadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati
tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Sebelum menerima firman Tuhan dan merasa-rasakannya, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, yang memperkenankan setiap kami yang berdosa ini untuk selalu hadir di hadapan-Mu, karena Engkau berkenan melayakkan kami. Kami bersyukur atas kehendak-Mu ini Tuhan. Dan oleh karena itu, walaupun masih dalam suasana keterbatasan kami, tidak dapat bersekutu bersama-sama, namun kami hanya beribadah di rumah masing-masing. Namun Tuhan, kerinduan kami hanya ingin selalu memuliakan, memuji nama-Mu, dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Karenanya berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi tanda kesetiaan kami kepadamu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi.
Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Jikalau kita kembali mengingat surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 12 ayat 1 yang sering kali kita dengarkan. Dan coba kita lihat pada bagian tengahnya yang mengatakan, "Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup tidak hanya terjadi saat kita di gereja, saat kita bersekutu, tetapi itu terjadi dalam aktivitas kehidupan orang-orang percaya sehari-harinya. Dan justru inilah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Maka ibadah yang sejati adalah pengejawantahan dan pencerminan ibadah yang terjadi di lingkup gereja di saat kita bersekutu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hidup orang percaya diharapkan memiliki integritas antara apa yang diucapkan dan dilakukan, apa yang dihayati waktu bersekutu di gereja, dan apa yang dilakukan sehari-hari harus seiring sejalan. Dengan demikian ibadah kita benar-benar sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Hal inilah yang sedang dipercakapkan dan sekaligus diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada tua-tua dan imam-imam kepala Israel, serta kepada orang banyak. Terlepas dari sikap para imam dan tua-tua Israel mau menjebak Tuhan Yesus, atau sekedar ingin mendengar jawaban langsung darinya, yang mempertanyakan kuasa yang dipakai Yesus. Namun, mereka selaku tokoh agama yang sangat menguasai masalah keagamaan, pastinya mereka sudah dapat mengetahui kuasa Yesus dari apa yang telah diperbuatnya. Sehingga ketika Yesus bertanya kembali tentang asal baptisan Yohanes, sebenarnya sudah menjawab secara tersirat apa atau atas pertanyaan mereka. Karena Yohanes juga secara umum telah dianggap melakukan tugas kenabian, dan bahkan Yohanes pun telah menyatakan di depan umum bahwa Yesus adalah Mesias.
pertanyaan Yesus tentang baptisan Yohanes telah memperlihatkan bagaimana sikap mereka yang kelihatannya taat dan dekat kepada Tuhan, namun hatinya jauh dari sikap taat kepada kehendak Allah. Hal ini semakin diperjelas oleh Yesus melalui perumpamaan tentang dua orang anak, yang mana mereka sebagai tokoh agama saat itu telah diposisikan sebagai anak yang kelihatannya taat, namun tidak melaksanakan ketaatannya itu. Mereka merasa diri benar dan tidak memerlukan pertobatan. Sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda justru merasa membutuhkan pertobatan setelah mendengar seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam perumpamaan itu, seharusnya anak yang dapat dianggap layak melakukan perintah bapaknya adalah yang taat dan melakukan perintah bapaknya. Yang taat dan melakukan perintah bapaknya. Namun jika melihat perumpamaan Tuhan Yesus ini tadi, kedua anak tersebut tidak ada yang dianggap layak di hadapan bapaknya sebenarnya. Karena anak pertama, jawaban yang kelihatannya taat, mengatakan ya pada perintah Bapa, tetapi nyatanya tidak mau melakukan. Sedangkan anak yang kedua, jawaban anak tersebut membantah perintah bapaknya. Walaupun akhirnya terlihat juga siapa yang dianggap layak di hadapan bapaknya, yakni anak kedua yang semula membantah, namun timbul penyesalan dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Perilaku kedua anak tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang semestinya turut perintah bapaknya. Tetapi dapat dilihat bahwa ternyata anak yang kedua dilayakkan hanya karena penyesalan atas sikapnya yang salah kepada bapaknya dan akhirnya mau melakukan kehendak bapaknya. Demikian halnya kita semua di hadapan Allah. Sesungguhnya seorang pun kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan, kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita jaga kehidupan kita yang merupakan ibadah sejati ini, agar selalu menunjukkan integritasnya antara apa yang kita katakan dan kita perbuat, antara apa yang kita hayati dalam persekutuan di gereja dan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan ini, harus selalu selaras. Marilah kita jadikan hidup ini sebagai ibadah yang menandai ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 nanti akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Dan untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih,
Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, mengingatkan tentang perjamuan yang sempurna di surga, dan mengingatkan tentang pemberitaan akan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan yang akan kita terima pada minggu yang akan datang, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga itu semua sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang dari Tuhan Allah? Marilah kita rasa-rasakan, dan marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, jika kami masih Engkau beri kesempatan untuk menerima panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu 4 Oktober tahun 2020 di GKJ Wonosari ini. Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan memanggil kami? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan kami untuk mempersiapkan hati dan diri ini, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendadaran selesai, dan marilah bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Murah, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terlebih saat-saat kami harus bergumul menjalani kehidupan ini. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapa, di saat pandemi corona masih merebak, kami selalu mohon perlindungan-Mu. Kami mohon Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami tetap dapat beraktivitas. Namun, mampukan kami dengan bijaksana untuk hidup dengan penuh kewaspadaan. Jauhkanlah dari perasaan takut, karena kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Dan terlebih kami juga yakin bahwa Tuhan pada waktunya nanti boleh menghentikan laju perkembangan dan pertumbuhan virus COVID-19 ini. Bapa, oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami yang pada saat-saat ini sedang memiliki pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah kami Tuhan. Bapa, demikian pula sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami juga rindu Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, agar gereja-Mu senantiasa Engkau mampukan untuk dapat mewartakan Injil-Mu, kasih-Mu, dan menyinarkan cahaya-Mu agar dunia yang sedang kelam ini boleh kembali menjadi terang. Bapa, berkatilah gereja-Mu ini agar mampu menyatakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan pemikir bangsa ini, agar di tengah-tengah pandemi ini boleh mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua sebagai warga negara Indonesia dimampukan untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan, agar bangsa ini tetap kokoh dan kesejahteraan yang dari Tuhan boleh kami rasakan. Akhirnya kami serahkan segenap pergumulan dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur kita atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama-sama. Dengan mengingat sabda Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menghaturkan persembahan dengan menyanyi dari PKJ 216, bait yang pertama dan yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Kami hadir di tengah-tengah peribadatan ini Tuhan, dengan segala apa yang kami miliki, untuk kami persembahkan kepadamu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami persembahkan persembahan yang telah kami persiapkan, yakni persembahan minggu, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Biarlah menjadi kehendak-Mu. Sucikanlah ya Tuhan, agar kami semua boleh selalu turut serta dalam karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Ya Bapa, biarlah berkat-Mu senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan peribadatan di saat ini, perkenankan kami cerminkan, kami jawantahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima pengutusan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan PKJ 177 bait yang pertama. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi
bendera. Siapakah utusanku membawa terang